Astaga, udah jam segini. Astaga, sebelum tugas. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Wah, kita telepon Fadil aja. Halo, Del. Kamu di mana? Astaga, sebelum tugas ini. Iya, sekarang saya nyusul. Del. Weh, Del. aduh. Saya pusing ini dulu, saya baru paham. Kenapa itu, saudaraku? Jadi, apa itu? Ada apa? saya tuh ada tugas antropologi lagi. Apa namanya tuh HTR, Cok? Hukum tata negara. Aha. Iya, dia kenapa itu hukum tata negara? Ada tugas apa itu ente? Tanya sama senior ini dulu. Dia bilang amicus curiae, dia bilang kemarin itu. Oh, Iya, saya amicus kurang paham apa ya curiae. sebenarnya amicus curiae itu. Amicus curiae itu kan ini dalam bahasa di bahasa hukum itu amicus curiae. Kalau bahasa Latin atau bahasa Indonesia supaya tidak kita dengarnya kayak aneh banget kan amicus curiae. Kalau dalam bahasa Latinnya itu sebagai teman pengadilan. Jadi teman pengadilan di sini merupakan seorang atau sekelompok orang yang mungkin bisa dikatakan sebagai pihak ketiga atau orang ketiga dalam sebuah persidangan. Ini bisa di amicus curiae, orang-orang amicus curiae ini bisa diundang atau kemudian mungkin bisa mereka memiliki kepentingan yang dapat dijadikan sebagai, jadi pendapatnya nanti itu dapat dipertimbangkan oleh hakim. Jadi pendapatnya ini dipertimbangkan tapi tidak bersifat mengikat, itu amicus curiae. Jadi di sana itu nanti amicus curiae menyampaikan pendapatnya. Teman-teman dari amicus curiae ini biasanya dari kalangan mahasiswa dan dari kalangan masyarakat dan sebagainya, itulah orang-orang amicus curiae. Nanti dia akan menyampaikan kepada hakim bahwa pendapatnya seperti ini dalam sebuah kasus hukum. Jadi seperti itu. Oh, berarti dia itu bukan bagian dari hakim itu ya, berarti pihak yang merasa keberatan gitu loh. Ya, pihak yang lebih tepatnya pihak yang berkepentingan tapi mereka paham akan kasus seperti hukum para tersebut. ahli itu ya? Para ahli. Berarti sarjana-sarjana juga masuk ya? Ya bisa jadi itu masuk amicus curiae. Terus apa lah ya tadi ya? Nah, berarti amicus curiae itu berpengaruh nggak ya terhadap keputusan mahkamah itu? Kalau berpengaruh enggaknya sebenarnya bisa dibilang berpengaruh, bisa dibilang enggak. Kenapa demikian? Karena kalau tidak berpengaruhnya di sini, karena dalam hukum Indonesia itu amicus curiae itu tidak dianggap secara resmi, tapi dia hanya sebatas sekumpulan orang yang memberikan pendapat. Tapi secara tidak langsung memang Indonesia melakukan praktik tersebut dalam sebuah perkara hukum. Jadi amicus curiae itu dapat dibilang berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di sana sebagai tambahan informasi untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim atau pengadilan. Seperti itu. Ngerti saya jadi sedikit. Sama kayak ada kan kasus itu kan kalau tuh cawapres Gibran itu. Oh, sengketa itu kan, pilpres. Ya. Enggak, itu kan dia diajukan oleh mahasiswa itu. Ya. Dan ternyata disahkan sama MK-nya itu loh. Itu termasuk amicus curiae enggak? Termasuk. Karena setiap orang yang berkepentingan terhadap suatu perkara hukum, kemudian dia menyampaikan pendapatnya kepada pengadilan, itu dapat disebut sebagai amicus curiae. Jadi kemarin sengketa pilpres itu ada banyak orang-orang yang menjadikan diri sebagai amicus curiae, mulai dari kalangan masyarakat, ya ada yang merasa mulai dari kalangan masyarakat, ada kalangan mahasiswa, BEM UI pun kemarin dapat turun tangan terkait dengan sengketa pilpres. Seperti itu Mas Gibran. Terus ini ada kaidah hukumnya. Nah, ada air gitu? Di, woi, Panggil deh. woi, sini Ki. Manggil saya? Ini di sini. Di. Oh, ini sini. Sorry, saya dengar pakai Ini duduk sini. pakai headset tadi. Aduh, ini gimana? Apa? Ini jadi gini. Habis dari mana, Cok? Enggak, saya jalan-jalan tadi. Dengar tadi nih pakai headset, mau manggil pokoknya.
dengar dari tadi. Apa? Kita lagi ini kan pembahasan amicus curiae. Tadi sudah sampai di pengertian dan siapa saja yang bisa melaksanakan amicus curiae ini. Tapi ada satu hal yang kurang Gi. Apa itu? Sebagaimana Romeo dan Juliet, selai dan roti. Ya apa? Dan bunga Intinya, dan- intinya. Intinya kaidahnya kita kurang ini Gi. Pak, Saya tadi dasarnya. ya dasar hukum. Kaidah Dan tadi lebih saya jelaskan tadi ke Mas Gibran terkait dengan apa itu amicus curiae, terus apa itu apakah amicus curiae itu memiliki keterkaitan terhadap putusan hakim. tidak Maka lengkap ya. Gi. Jadi sekarang mungkin putusan hukumnya atau kaidah hukumnya atau dasar hukumnya amicus curiae itu Nah, gampang. apa kira-kira mungkin Sida lebih tahu. Kalian belum diajarin berarti tuh? Belum selesai diajarin? sudah, cuma kita dijadikan tugas. Kaya. Aduh, Nih, dasar-dasarnya tuh ya. Setahu saya nih, ada di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Tuh dia, kalian cari dah. Kalian googling aja. Search aja kalau nggak percaya langsung tuh. Cari dah. Apa juga tugasnya? Enggaknya? itu aja sih sebenarnya amicus curiae itu. Cuma aduh, sial 1000 sial Pak. Saya baru bangun ini sore sini lah. Udah sore gini, aduh. Nah, jadi gitu. Apalagi pertanyaannya? Udah sih itu aja. Udah? Paham semua kan? Udah paham Pak. Jadi besok aman-aman aja, kalau sekiranya ada kesulitan atau apa langsung ditanyakan. Ya, Gitu. Biar enak kita komunikasinya. ya. Ya mungkin itu aja. Kita mau kemana sekarang, Jep? Udah sih Balik. balik. Saya kayaknya nih, saya juga mau balik nih. Oke, thank you semuanya. Ah, Ya, Thank you, Gibran. Semoga sukses ya. Oke. Oke. Dadah ya. Yo, yo, hati-hati.